Allah Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum seseorang mengucapkan syahadat, padahal syahadat adalah perkara pertama yang dilakukan seseorang ketika ia ingin menjadi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membicarakan ilmu dalam Islam, maka kita membicarakan sesuatu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Sejarah mencatat, kehidupan umat manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sangat jauh dari petunjuk ilahi. Norma-norma kebenaran dan akhlak mulia nyaris terkikis oleh kerasnya kehidupan. Karena itulah masa tersebut dinamakan masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Ketika keadaan manusia seperti itu, maka Allah pun menurunkan Rasul-Nya dengan membawa bukti keterangan yang jelas, supaya Rasul tersebut bisa membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan keterangan yang sangat jelas, dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-256 yang artinya, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut, yaitu setan, dan apa saja yang disembah selain dari Allah Ta'ala, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, yaitu Islam, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Islam adalah agama yang penuh dengan ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu tersebut adalah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-3 dan ke-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkan Muhammad itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan. Dengan ilmu inilah beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan manusia tentang semua jalan kebaikan, dan beliau peringatkan mereka tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan sekaligus Rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyu Allah Ta'ala, ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Imam besar kaum muslimin, Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah berkata, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Maka ketahuilah, yakni ilmuilah, bahwasannya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Dari ayat yang mulia ini,
Allah Ta'ala memulai dengan ilmu sebelum seseorang mengucapkan syahadat, padahal syahadat adalah perkara pertama yang dilakukan seseorang ketika ia ingin menjadi seorang muslim. Akan tetapi, Allah mendahului syahadat tersebut dengan ilmu. Oleh karena itu, hendaknya kita berilmu terlebih dahulu sebelum mengucapkan syahadat. Kalau pada kalimat syahadat saja Allah berfirman seperti ini, maka bagaimana dengan amalan lainnya? Tentunya lebih pantas lagi kita berilmu baru kemudian mengamalkannya. Ucapan ini beliau katakan ketika memberi judul suatu bab di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari dalam kitab Al-Ilmu. Dengan ilmu, seseorang pun akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di antara kebaikan tersebut yaitu ilmu menyebabkan amal yang sedikit menjadi barokah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Duhai, seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang berilmu, bagaimana bisa orang terperdaya dengan terjaganya dalam sholat dan puasanya orang yang tidak mengetahui? Sungguh kebaikan sebesar biji zahrah dari orang yang bertakwa dan yakin lebih agung, lebih utama, dan lebih berat timbangannya dibandingkan amalan sebesar gunung dari orang yang tertipu." Mengenai ucapan sahabat tersebut, seorang ulama menjelaskan bahwa tidur serta makan minumnya orang yang berilmu jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan puasa dan sholat malamnya orang yang tidak berilmu. Dengan mencari ilmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang lainnya dari keutamaan ilmu yaitu seorang yang berilmu adalah cahaya yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam urusan agama maupun dunia. Hal ini berarti bila seorang ulama meninggal, maka itu adalah musibah besar bagi kaum muslimin yang berarti hilangnya sebagian penunjuk jalan menuju kebahagiaan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu secara langsung dari hati hamba-hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan ulama, jadilah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh sebagai ulama. Mereka bertanya kepadanya dan ia pun menjawab tanpa ilmu, sehingga ia sesat dan menyesatkan. Sebetulnya masih banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ucapan para ulama dalam hal ini, namun cukuplah apa yang telah kita dengarkan mewakili banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.